Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di video kali ini gue ingin membahas tentang apa saja sih yang harus diperhatikan, terutama untuk para pasutri muda atau pasangan muda yang baru saja menikah, yang ingin segera memiliki momongan atau ingin segera melakukan promil. Tapi seperti biasa, untuk teman-teman yang baru saja bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk support channel ini supaya channel ini bisa semakin berkembang lagi. Caranya gampang banget. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian boleh tanya-tanya, konsultasi juga, silahkan. Kemudian jangan lupa share video ini supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kontrol ke dokter kandungan. Ini adalah hal yang sangat penting harus diperhatikan oleh para pasangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan medis. Baik itu untuk mengetahui apakah ada masalah tekanan darah tinggi, hipertensi, atau ada gangguan diabetes atau kencing manis. Ini penting banget karena dua penyakit ini adalah dua penyakit yang cukup berbahaya untuk ibu hamil. Jadi harus diperiksa terlebih dahulu. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu tujuannya untuk mengetahui apakah ada yang namanya anemia atau biasa kalau teman-teman bahasa awamnya adalah kurang darah. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian penyakit-penyakit infeksi seperti TORCH. Pemeriksaan TORCH itu toksoplasma, rubella, kemudian sitomegalovirus, kemudian herpes. Ini juga harus diperhatikan. Selain itu adalah untuk update vaksin terutama untuk para wanita, untuk misalnya untuk vaksin tetanus. Kemudian juga dilihat apakah sudah pernah kena varicel atau cacar atau belum. Kemudian hepatitis B ini juga sangat-sangat penting. Jadi update vaksin. Jadi vaksin itu gak cuma waktu kecil aja. Jadi ada masa berlakunya dan harus diperbaharui setiap waktunya. Oke, kemudian untuk yang pria tentunya juga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada gangguan pada kualitas maupun kuantitas dari sel spermanya. Setelah melakukan pemeriksaan, yang harus diperhatikan juga adalah pola makan. Pola makan di sini, jadi dok saya makan kok tiap hari gitu ya. Ya, makan tiap hari, tapi diperhatikan atau tidak kualitasnya. Jadi nggak semua makanan cepat saji saja. Makanan cepat saji kan ada saladnya, ada makanan, ada dagingnya, ada karbohidratnya, kan komplit dok. Kenapa harus dicegah? Ya karena proses pemasakannya yang kurang tepat atau proses makanan cepat saji. Jadi kualitas dari dagingnya ya memang daging, tapi kualitas dagingnya tidak sama seperti daging yang kalian langsung olah. Misalnya kalian beli di pasar gitu ya, atau di swalayan kemudian langsung diolah di rumah, itu beda ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah asam folat. Jadi buat para wanita mungkin kalian sudah sering dengar tentang asam folat. Apa sih asam folat itu gitu ya? Dan asam folat ini adalah salah satu suplemen tambahan. Sebenarnya kalian bisa temukan asam folat ini di sayuran hijau gitu ya. Tapi ternyata itu kurang cukup, terutama buat kalian yang sudah melakukan program untuk hamil. Jadi wanita hamil itu butuh lebih banyak asam folat dan dibutuhkan yang namanya suplemen asam folat tersebut. Suplemen ini harus dikonsumsi antara 1-3 bulan sebelum hamil dan dilanjutkan pada masa kehamilan. Tujuannya apa? Untuk mencegah kecacatan, pada sistem tabung syaraf pada janin nanti. Jadi buat teman-teman, asam folat ini sangat-sangatlah penting. Kemudian yang keempat, yang sering lalai diperhatikan terutama untuk para pria ya, masalah rokok, minuman keras, kemudian kopi. Kopi sebenarnya masih oke lah kalau kalian minumnya cuma 1 cangkir sehari. Kalau sudah kayak 3 kali sehari udah kayak minum obat, ya harus hati-hati ya, harus dikurangi. Terutama juga untuk mempengaruhi, karena ini hal yang sangat mempengaruhi kualitas dari sel sperma kalian. Jadi buat para pria, untuk rokok dan minuman kerasnya berhenti dulu ya. Kemudian untuk para wanita juga sama ya, kurang lebih itu juga untuk mempengaruhi menjaga supaya sel telur kalian juga tetap oke. Kemudian selanjutnya adalah berat badan. Berat badan ini juga sangat-sangat penting dipengaruhi. Jadi jaga berat badan ideal kalian dengan olahraga. Itu penting banget karena masalah berat badan, misalnya kalian mengalami masalah berat badan baik itu overweight atau obesitas, itu sangat berpengaruh nanti pada kualitas sperma untuk pria dan kualitas sel telur pada wanita. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar tentang PCOS. Kalian bisa tonton video yang sudah pernah gue buat. Di situ udah gue jelasin hubungan antara berat badan dan PCOS. Jadi berat badan ideal itu sangat penting buat kalian yang lagi mau promil.
Kemudian yang keenam, dan ini juga nggak kalah penting, adalah atur stres dan jaga pola tidur kalian. Stres dan pola tidur ini diteliti sangat-sangat berpengaruh buat kalian yang lagi promil. Jadi kalau misalnya kalian stres dan pola tidur kalian lagi berantakan, yuk buruan diperbaiki ya. Kalau untuk stres, kalian juga kalau misalnya kalian butuh penanganan profesional, hubungi segera profesional, baik itu psikolog maupun psikiater, karena nantinya itu akan sangat berpengaruh untuk proses kehamilan kalian. Kemudian yang terakhir, ini gue tambahin ya, adalah komunikasi antar pasangan. Jadi kalian sesama pasangan tuh harus komunikasi. Punya anak itu bukan hal yang mudah. Butuh budgetnya, butuh pengertiannya. Jadi semuanya itu butuh waktunya, itu juga sangat harus diperhatikan. Jadi pasangan sebelum kalian memutuskan untuk punya momongan atau punya anak, itu harus dibicarakan, karena mungkin mulai dari sekarang dibicarakan juga masalah persalinannya, mau persalinan normal, persalinan sesar, itu juga harus diperhatikan karena biayanya tidak murah, kemudian nanti recovery-nya seperti apa. Mungkin buat teman-teman seperti para pasangan muda yang belum punya banyak pengalaman, kalian bisa cari di YouTube misalnya, tontonan-tontonan memang dari sumber yang terpercaya tentunya ya, baca buku atau tanya ke orang tua kalian yang mungkin sudah punya pengalaman juga. Cuman kan kalau sekarang kan berkembang ya, baik itu bidang kedokteran, bidang medis, itu banyak sekali perkembangan-perkembangan. Jadi kalian juga harus konsultasi baik ke dokter juga. Jadi butuh komunikasi antara pasangan. Oke, itu saja kurang lebihnya ya mengenai apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum hamil, supaya nanti saat hamil nggak pusing-pusing tentang masalah-masalah yang misalnya kualitas sperma lah, masalah reproduksi lah, atau bahkan masalah budget. Oke, itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.